Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Khalil dari Sukabumi. Pada kesempatan hari ini saya akan membantah orang-orang atau geng IMAD yang menyebutkan bahwa tes DNA itu dibolehkan, disahkan di Muktamar NU. Nah, nanti kita akan lihat klarifikasi atau penjelasan dari pengurus LBM PWNU Jawa Timur yang menghadiri muktamar tersebut. Benarkah tes DNA itu disahkan oleh PBNU dalam muktamarnya untuk mengisbat atau menafikan nasab seseorang? Kita lihat videonya. Assalamualaikum, saya ingin memberi satu informasi. Kebetulan saya hadir di Muktamar Solo dan saya pengurus LBM PWNU Jawa Timur mulai tahun 99. Bahwasanya yang dimaksud dengan tes DNA untuk nasab di Muktamar Solo itu kasusnya adalah sengketa ada pernikahan seorang pejabat inisialnya M dengan artis inisialnya MM. Setelah mereka nikah siri, punya anak, bapaknya nggak ngakui anaknya. Tapi ibunya kekeh itu adalah anaknya. Lah bapaknya ini namanya Nafiyul Walad, nggak ngakui anaknya. Ini namanya Nafiyul Walad. Ibunya tetap minta itu diakui sebagai anak. Dia minta diilhakkan. Ya, supaya paham konteksnya ilhak dan Nafiyul Walad. Jadi pembahasannya itu dengan siapa? Dengan orang tua, ya, bukan dengan nenek moyang. Apakah tes DNA itu bisa menetapkan nasab? Dalam kasus ini tidak bisa, maka disebut tidak bisa untuk ilhak. Jadi bapak yang nolak anaknya, nggak ngakui anak hasil nikah sirinya itu dibenarkan. Itu namanya dia melakukan nafyul walad. Tapi kalau dalam fikih dia itu harusnya melakukan li'an, ya, bahwa dia menuduh istrinya berselingkuh, bahwa itu bukan anaknya dan dia bersumpah. Lah istrinya supaya tidak dituduh berzina karena atas tuduhan suaminya, dia bisa membalas dengan sumpah li'an. Lah dua-duanya ini bersumpah, maka anaknya itu menjadi anak siapa? Itu menjadi anak ibunya, tidak menjadi anak bapaknya. Walaupun ibunya mengajukan tes DNA dan terbukti itu memang anak bapaknya, secara fikih tetap tidak diterima. Jadi karena apa? Al-walad itu kan bil firas. Jadi anak itu ditentukan oleh pernikahan. Dalam hal ini bapaknya nggak mengakui itu anaknya, dia nggak punya saksi tapi dia bisa bersumpah li'an, maka anak itu dinafikan, nggak diakui. Ya, nafiyul walad ini namanya. Bukan menafikan nasab. Nasab nenek moyang, bukan. Ngaji fikih dulu, ya, ngaji bab li'an dulu supaya paham konteks masalah nafyul walad dan ilhaq. Jadi kasus ini bapaknya nggak ngakui anaknya, itu namanya nafyul walad. Ibunya ngeyel minta diakui dengan mengajukan sanggahan melalui tes DNA. Lah ini dia mau minta ilhaq nasab supaya nasabnya diakui bapaknya. Apakah bisa tes DNA itu dibuat menyanggah bapaknya yang mengingkari anaknya itu? Tidak bisa. Tapi kalau dibuat bapaknya untuk menguatkan dugaan itu bukan anaknya, bisa. Tapi kalau untuk ibunya yang dia itu merasa tidak selingkuh, bahwa ini memang betul-betul anakmu berdasarkan tes DNA, bisakah dia diilhakkan dengan bapaknya? Tidak bisa. Jadi sederhana segitu aja, ya. Jangan salah paham. Keputusan Muktamar Solo 2004 itu nggak ada hubungan dengan nasab Habib-Habib saat ini, ya. Jangan digoreng, itu Anda salah paham, ya. Makasih. Assalamualaikum. Nah, itu jadi jangan salah paham, keputusan Muktamar NU tentang tes DNA itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasab habaib sekarang. Ya, untuk kalian geng IMAD, jangan menghalalkan segala cara, oke? Salam waras.